Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Speak Up Podcast pada sore hari ini. Tentu sore hari ini di tengah terik mentari yang sedang sangat menyengat-nyengatnya, kita ingin segarkan suasana pemirsa TV9 yang ada di rumah dengan tayangan-tayangan terutama di Speak Up Podcast kita pada hari ini. Kita akan berbicara bagaimana kemudian untung rugi TV lokal jika migrasi analog ini ke digital. Karena kita ketahui bahwa di 2022, tepatnya di tanggal 2 September, betul ya? 2 November. Pada tanggal 2 November bahwa ASU akan sudah mulai diberlakukan. Jadi TV analog itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Yusron Saudi. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah kabar baik Bang Abid. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Pertanyaan pertama saat ini adalah yang penting sehat. Sehat ya. Baru kabar yang lain. Baru kabar yang lain. Karena di tengah situasi pandemi kita seperti saat ini, sehatlah yang paling penting. Siap. Yang harus pertama kali. Betul. Nanti kita tunggu kopinya belum datang ya Pak Ketua. Jadi sambil kita ngopi, sambil kita diskusi santai, relax di Speak Up Podcast ini, karena ini merupakan salah satu talk show dengan nuansa-nuansa santai lah yang kita bawakan. Dan kekinian ya. Kekinian. Siap. Masih tetap aktivitas KPID masih berjalan normal dan lancar, betul? Alhamdulillah tetap karena fungsi pengawasan kita di pengawasan udara ya. Nah, itu tentu tidak berpengaruh terhadap pandemi ini gitu. Jadi tetap saja. Cuman mungkin ada beberapa hal yang berkurang, kan itu kan semua kan menyesuaikan. Misalnya seperti kegiatan produksi teman-teman media kan kita sangat paham. Nggak mungkin seproduktif yang dulu. Nah, bagaimana caranya? Ada saja teman-teman memang kreasinya cukup luar biasa gitu loh. Nah, seperti kegiatan kita pada hari ini. Nah, ini menurut saya bagian dari bentuk kita menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Gitu. Jadi saya kira meskipun di tengah pandemi ya kita harus tetap berkarya. Siap, harus. Pak Ketua, sore hari ini sebenarnya mewakili teman-teman TV lokal di Nusa Tenggara Barat ataupun mungkin di seluruh Indonesia. Karena tayangan kita ini bisa diakses oleh siapapun, mulai dari seluruh penjuru dunia. Karena kita bersiaran secara live streaming juga melalui Facebook. Nanti juga akan kita upload ke kanal YouTube kita. Tapi yang perlu menjadi pertanyaan mendasar adalah kesiapan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk menyambut, terutama kalau kita lihat dari judul kemudian yang kita angkat, tema yang kita angkat pada hari ini adalah terkait dengan untung rugi TV lokal yang migrasi ke digital. Secara umum dulu Pak Ketua, bagaimana melihat ini migrasi TV analog ke digital ini? Iya, betul sekali Bung Apip. Jadi kami KPID ini memotretnya adalah skala NTB berdasarkan potret besar yang diberikan oleh KPI Pusat dan Kementerian Kominfo. Dalam hal ini di bidang penyiarannya. Hal mendasar yang menjadi kekhawatiran kami di NTB ini adalah yang pertama kali kita pikirkan adalah siap nggak gitu kan? Ini dulu gitu loh, karena kalau di daerah perbatasan memang sudah ada keluar peraturan pemerintah terkait percepatan analog ke digital di daerah perbatasan, karena Indonesia ini termasuk yang sangat tertinggal. Jadi negara Singapura ini sudah digital, kemudian Malaysia digital, nah kita belum. Sehingga Asia Tenggara ya? Betul. Sehingga dampaknya apa? Masyarakat kita di perbatasan itu terpapar oleh siaran luar gitu. Nah, untuk kita di NTB ini kan tidak. Nah, tapi bagaimana kita melihat kesiapan digital? Ya, kesiapan ini kalau kami memang
melihatnya justru pertama adalah yang perlu kita ajak diskusi adalah teman-teman lembaga penyiaran. Oke. Jadi kalau teman-teman lembaga penyiaran Dan ini bagian dari salah satu media yang kemudian Betul. nanti mewakili teman-teman TV lokal begitu. betul. Ya ini aspirasi kan. Nah, KPID juga kami di sana perwakilan masyarakat gitu. Oke. Nah, kami mewakili kekhawatiran masyarakat penyiaran kita. Betul, judul itu mengangkat untung rugi. Ya, betul memang karena apa sih yang didapatkan daerah gitu kan. Terutama lembaga penyiaran. Nah, ini kami memotretnya dalam skala yang lebih kecil sebenarnya. Ada sebuah jaminan negara terkait dengan informasi. Kemudian kita kaitkan dengan kualitas tayangan. Nah, selama ini memang belum tercover secara penuh daerah kita. Nah, dengan kehadiran digital ini sangat diharapkan pemenuhan informasi kebutuhan terhadap layanan penyiaran yang gratis, ya. Oke. Jadi perlu kami bedakan. Ini balik lagi kita akan isu tentang redefinisi penyiaran ini ya. Oke. Jadi Tidak ada masalah. Jadi biar Ya. clear, mungkin masyarakat yang menonton juga Betul. bisa memahami secara penuh. Betul. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyiaran digital itu? Gitu. Iya. Kita sedang menunggu redefinisi penyiaran itu sebenarnya seperti apa. Tapi tetap sebelum itu muncul, kita tetap mengacu kepada undang-undang. Definisi yang sudah ada. Ya, definisi sudah ada bahwa distribusi konten audiovisual ini melalui frekuensi. Jadi ada alat pemancar dan diterima oleh alat penerima. Masyarakat yang menerima itu tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya langganan. Itulah yang kita sebut dengan free to air (FTA). Nah, beda dia dengan kalau masyarakat kita kan sering terjebak oleh ini kan digital gitu. Jadi masyarakat kita menerima siaran di sini gitu. Nah, di sini ada biaya yang kita keluarkan untuk mengakses itu. Kalau tidak ada kuota tidak bisa nonton begitu. Nggak bisa. Nah, disinilah sebenarnya negara memang harus tetap hadir gitu. Nah, jawabannya adalah nanti di digital ini. Oke. Jadi di situ ada jaminan kualitas. Kalau di layanan ponsel kan memang kualitasnya juga cukup baik. Nah, di digital ini jernih, bersih, canggih, baik audio maupun videonya. Tidak ada gerimis-gerimis, tidak ada semut-semut lagi begitu. Tidak ada. Jadi prinsip digital nanti di suatu daerah jika ada sinyalnya, dia akan dijadikan satu. Jadi kualitas terbaik. Nah, jika sinyalnya lemah di situ, dia langsung dihilangkan. Pakai 5G. Iya. Jadi nggak ada pakai 5G. Kalau digital ini betul-betul pakai terestrial siarannya. Iya. Jadi pakai pemancar gitu. Jadi misalnya penduduk kita di daerah yang pinggir gitu udah pinggir sekali. Kalau dia masih menerima ini Sinyal. kualitas ya menerima sinyal, dia akan menerima Sama sama dengan di pinggir. Yang ada di perkotaan begitu. Ya, seperti itu teknologi digital ini. Artinya memang pemerataan kualitas kalau begitu. Ya, ini menjadi hal penting yang negara ingin hadirkan gitu Oke. di tengah masyarakat kita. Nah, tapi kalau kita lihat Pak Ketua, Ya. seperti kita bicara tentang kesiapan ini, kan nanti masyarakat kita bertanya juga nih, Ya. apakah semua TV yang ada di rumah Ya. masing-masing kita itu sudah bisa menerima siaran digital, Ya. ataukah seperti apa modelnya nanti? Ya, ini tentu menjadi PR berikutnya. Oke. Teman-teman TV siap digital nih, bersiaran lah kan. Tapi masyarakat kita pakai perangkat digital apa tidak? Nah, disinilah Kementerian Kominfo ini informasinya sudah menganggarkan untuk menyediakan decoder atau STB (set-top box) kita Set-top sering box-nya. ya. Itu diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau tidak salah sekitar 6-7 juta disediakan oleh negara melalui Kementerian Kominfo. Kemudian ada bentuk komitmen dari penyelenggara MUX. Jadi siapa nanti penyelenggara MUX di NTB, di Mataram misalnya, dia ada kewajiban untuk membagi sekian decoder tersebut ke masyarakat kita yang tidak mampu. Melalui pengadaan mandiri. Ada penunjukannya nanti, jadi diatur oleh Kominfo. Oke. Jadi itu diberikan secara gratis ke warga kita yang tidak mampu membeli gitu. Artinya pendataan khusus bagi mereka yang tidak mampu begitu. Iya, catatan tidak mampu, Bagi yang mampu. beli sendiri.
Harganya murah kok, Ya, sekitar pertanyaan 200 kalau sampai sudah kita beli 250. sendiri itu harganya Ya. berapa gitu? Ya, harganya yang ada di pasaran saat ini sekitar 200 sampai 250 ribu. Hampir sama kayak mancar inilah apa namanya, booster gitu ya. Betul, sama. Jadi tinggal nambahkan alat itu sudah jadi digital TV penerima di rumah gitu. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya kan sudah banyak masyarakat kita juga yang sudah menggunakan TV-TV digital saat ini. Ya, Nyaris TV-TV tabung itu justru sudah tidak banyak beredar sekarang. betul. Bahkan yang terbaru kita mengenal Smart TV. Jadi Smart TV ini berbasis Android lagi kan. Nah, ini hal yang berbeda. Nah, kalau yang TV kita kenal TV digital saat ini ya memang ya kalau kita lihat layar datar lah ya bahasa ininya kan. Kalau kita lihat TV tabung, nah itu udah asli analog sudah kan. Bukan digital sih. Ya, tapi itu tinggal nambahkan STB itu sudah jadi digital dia. Jadi hanya mengubah yang apa dari analog yang biasa dia terima diubah menjadi digital. Itulah fungsi decoder itu gitu. Nah, kalau TV digital yang baru saat ini udah mulai turun ke pasaran, memang itu sudah tidak perlu setup box lagi. Jadi sudah digital. Sudah bisa menerima begitu. Ya, seperti itu. Artinya memang, nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat justru, Ya. apakah nanti digital ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Ya. sifatnya sama seperti semacam kayak TV kabel, terus kemudian TV-TV yang berbayar lainnya, begitu? Ya, jelas berbeda. Ini letak pembedanya. Jadi yang kita sebut TV digital saat ini adalah betul-betul free. Jadi hanya bermodalkan STB itu udah gratis seterusnya gitu. Beda dia dengan TV berlangganan. Kita tidak bayar dalam bulan itu ya sudah langganannya di stop. Nah, ini yang free to air ini ya betul-betul gratis. Nah, inilah yang dijamin, yang digaungkan oleh negara bahwa yang diterima masyarakat kita harus kualitas yang terbaik. Nah, inilah kita sebenarnya ingin memacu teman-teman yang masih bersiaran analog saat ini. Seperti kita ketahui, hanya TVRI di NTB ini yang bersiaran digital. Yang sudah mulai siaran digital. Sudah, ya, dia sudah bersiaran digital. Nah, sisanya televisi yang lain inilah yang masih kami tunggu komitmen untuk segera bersiaran digital gitu. Oke. Artinya meskipun sebelum 2022 Ya. di 2 November itu Ya. sudah bisa bersiaran digital juga. 2 November itu adalah batas akhir. Batas akhir. Ya, jadi kita ibaratkan ini udah start sekarang, digital. Oke. Jadi TV analog sekarang kalau mau bersiaran digital tinggal mengajukan ke kementerian izin untuk bersiaran digital. Untuk TV existing yang bersiaran saat ini analog itu boleh. Jadi nanti diberikan izin oleh negara. Sampai dengan 2 November 2022. Nah, jika masih ada yang analog di situ, maka itu sudah dimatikan. Dari siaran sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat Iya, lagi. masyarakat kita sudah tidak bisa menerima siaran yang masih analog lagi. Jadi, tapi sebelum itu, nah jadi kan pertama diseminasi informasinya itu seperti apa ke masyarakat, kemudian ke penyelenggara penyiaran. Oke. Nah, memang yang paling efektif ini saat ini adalah yang berkampanye ini menurut Kominfo dan beberapa teman itu adalah justru TV analog. Mulai mengkampanyekan tentang analog switch off itu. Ini salah satunya. Siap. Seperti Salah itu. satu cara Ya, seperti kita itu. kampanyekan. Makanya ada pertanyaan dari masyarakat juga. Apakah nanti begitu bersiaran digital itu kita masih tetap menggunakan antena untuk mancar di rumah masing-masing atau cukup dengan alat set-top box itu, atau bisa yang sudah TV digital itu tidak menggunakan antena? Tetap menggunakan antena. Tetap sebagai penerima sinyal. Ya, sebagai penerima. Cuman ketika dia dipindahkan ke TV itulah butuh STB-nya. Ya, setup box-nya tadi. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kalau kemudian tadi kita bicara nanti kesiapan untuk setup box dan lain sebagainya, tentu kan kita mengacu juga terhadap bagaimana kemudian kesiapan daerah untuk mensosialisasikan ini, terutama teman-teman di KPID kepada masyarakat, dan distribusi setup box itu nanti seperti apa? Ini kemarin sempat kita bahas terkait dengan mungkin dibentuk dengan satuan tugas ASO mungkin kan, dan kami minta di daerah itu satuan tugas itu sampai ke provinsi, ya sampai ke provinsi kemudian turun lagi sampai kabupaten. Tujuannya apa? Kami ingin ikut menjamin
sore hari ini. Kita masih bicara bagaimana sebenarnya untung rugi TV lokal bermigrasi ke digital ini. Apakah hanya ruginya saja atau untungnya saja? Nah, kita akan bahas dua-duanya sih. Pak Ketua, tadi kita sempat di segmen yang tadi kita terpotong. Apa sebenarnya yang perlu untuk kita ini? Oke, konteks kedaerahan kita ya, teman-teman di lokal kita memang kalau kami melihatnya butuh pemanasan sebenarnya ini untuk segera uji coba sebenarnya. Jadi ya kalau nggak diuji coba ya seperti apa respon masyarakat kita kan juga kita belum tahu nih. Jadi sebenarnya kalau sudah diuji cobakan, kemudian kalau simulcast memang satu bersiaran analog, kemudian satu lagi bersiaran digital. Mungkin berat ini, karena dua-duanya harus dibiayai. Harus kalau dua-duanya? Iya, dua-duanya kan harus dibiayai. Siarannya sama, analog dan digital gitu. Itu ya yang simulcast. Nah, kalau yang full digital ini jadi kan otomatis yang analog ini di-off-kan ini sama teman-teman. Jadi full siaran digital. Nah, sebenarnya jika sesegera mungkin teman-teman mulai secara bertahap lah gitu. Kita ingin menguji sebenarnya di masyarakat kita. Nah, seperti apa masyarakat kita yang ternyata kok siaran tiba-tiba hilang? Kan nggak ada udah. Oh, berarti ini sudah mulai. Nah, sesekali memang TV ini memberikan edukasi nanti ke masyarakat kita bahwa hitungan mundur analog switch off ini memang perlu kita suarakan bersama. Biar semua mengetahui dan biar semua paham betul begitu. Betul. Ketua, kalau kita lihat seperti yang kita sampaikan ini dari kesiapan masyarakat kita, kemudian kesiapan Pemda kita seperti apa juga. Karena kita lihat Pemda juga kan harus ikut bergerak di sini, untuk bagaimana nanti mensimulasikan pembagian set-top box-nya dan lain sebagainya. Pemda sendiri sejauh ini seperti apa? Sebelum nanti saya masuk, kita ingin uji bagaimana kesiapan teman-teman TV lokal dan apa saja yang perlu dilakukan begitu. Iya, betul. Pemda dalam hal ini memang belum menerima informasi secara utuh karena memang masih di kementerian ini. Belum turun ini aturan segala barangnya ini masih di pusat semua ini. Aturan detailnya. Iya, aturan detail masih di pusat semua gitu. Jadi pemerintah daerah kita saat ini hanya diminta untuk diseminasi informasi saja, memberikan informasi ke masyarakat kita tentang digital. Tentang digital, apa keuntungannya siaran digital gitu untuk masyarakat kita. Nah, ini yang saat ini diminta untuk disosialisasikan gitu. Nah, mengenai kesiapan infrastruktur sih memang kan TVRI yang sudah, kemudian nanti disusul oleh teman-teman swasta baik lokal maupun yang di Jakarta gitu, SSJ ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan juga dari teman-teman lokal, terutama mereka atau kita ini teman-teman lokal, katakanlah seperti 9 nih, secara infrastruktur, peralatan, kemudian tower, pemancar dan sebagainya itu sudah siap sebenarnya untuk bisa melaksanakan digital. Nah, infrastruktur yang sudah ada, pemancar yang dibangun dengan miliaran rupiah di TV lokal ini nanti akan seperti apa? Benarkah kemudian isu yang selama ini berkembang, yaitu MUX ini sudah dipegang oleh TVRI NTB, kemudian semua TV lokal harus di sana dan infrastruktur yang sudah ada ini justru tidak bisa digunakan untuk apa-apa? Ya, betul, Bung Apip. Kekhawatiran kami ini sudah muncul ketika kita membuka sosialisasi kemarin dan Kementerian Kominfo. Pertanyaan dari KPID NTB adalah bagaimana, kalau kita bahaskan bagaimana nasib lah ya, bagaimana nasib dalam tanda petik teman-teman yang memiliki infrastruktur siaran, dalam hal ini memiliki tower, memiliki pemancar dan segala macamnya itu. Nah, artinya sudah siap secara 100% untuk digital. Nah, ini bagaimana kalau dia bukan sebagai penyelenggara MUX? Nah, kemudian dari kementerian yang memang belum ada memang yang pasti, cuman kementerian mungkin akan mendorong. Jadi siapa pemegang MUX-nya di NTB mungkin dikerjasamakan. Jadi khusus untuk yang nasional. Iya, jadi jika nasional nanti pemegangnya di sini ya mungkin akan kerjasama dengan yang sudah siap infrastruktur. Jadi teman SSJ yang teman Jakarta yang sudah mendapatkan MUX di sini tidak perlu lagi membangun infrastruktur yang sangat mahal itu gitu. Dan pasti teman-teman Jakarta akan berhitung gitu loh. Nah, inilah kesempatan yang sudah siap infrastrukturnya untuk bekerja sama gitu. Artinya ini memang acara hari ini
sengaja kita membahas tentang ini biar teman-teman di pusat juga bisa mendengarkan begitu bagaimana keluhan dari TV-TV lokal di daerah. Betul. Karena kita tahu juga TV lokal kita di NTB, terutama kita kan secara peralatan dan lain sebagainya sudah siap untuk mendengarkan digital. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan juga. Betul. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu bisa terlaksana begitu. Ya, betul. Amin. Dan sekarang kan kalau kita lihat Pak Ketua, kita sudah pelelangan tahap 2 ya yang akan dilaksanakan di akhir tahun. Ya, NTB. Informasinya betul. Memang kan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ini informasinya terbaru yang kami terima ini di 11 kota besar. 11 sekarang. 11. Posisinya 11. Mungkin ada yang entah kriteria apa itu diubah lagi. Sekarang posisinya tinggal 11. Ini yang akan segera diuji cobakan mungkin nanti pada saat Hari Penyiaran Nasional. 1 April ya. Nah, di situ nanti akan di launching informasinya itu akan di Solo karena mengulang sejarah penyiaran yang berawal dari Solo. Ya, nanti di sana akan di launching untuk tahap 1. Nah, untuk tahap 2, nah NTB ini masuk tahap 2. Tahap 2-nya itu ada 2 skenario. Sambil ngopi gitu. Siap, silakan. Biar agak lebih santai. Mas buka. Haus juga ya. Nah, yang tahap 2 di NTB ini nanti skenario pertamanya itu akhir tahun ini atau di sekitar bulan Maret atau April tahun 2022. Nah, sehingga ada space waktu sampai di off-kan-nya itu tanggal 2 November 2022 gitu. Nah, jadi seperti itu rancangan ininya, perjalanan untuk kita di NTB ini. Artinya saya ingin pertegas kembali Ketua. TV lokal sebenarnya masih punya kesempatan untuk bisa bekerja sama katakanlah dengan TV nasional yang kemudian memiliki izin untuk memegang MUX di Provinsi NTB. Sangat terbuka. Jadi upaya ini kan minimal lah ya, minimal ini yang bisa dilakukan. Kalau konteksnya adalah swasta lokal ingin menjadi pemenang MUX, kayak itu kan kita tidak bisa ikut di situ, yaitu kan di kementerian semuanya yang mengatur. Nah, kalau ada swasta nasional ini yang memenangkan di daerah sini, maka memang perlu kita dorong ini dari teman-teman Balmon sudah ini juga, kemudian dari KPID ya. Silahkan mungkin dimanfaatkan gitu, kerjasamalah dengan yang sudah siap secara infrastrukturnya gitu. Biar tidak ada pembangunan lagi, tidak ada yang lain-lain lagi begitu. Betul. Jadi ini agak mengharapkan di NTB ini kan cukup unik. LPS lokal kita itu kuat secara infrastruktur gitu. Kita tahu ada beberapa yang memiliki infrastruktur yang cukup bagus gitu. Nah, kenapa tidak manfaatkan ini? Dan mungkin saja kita tidak tahu ada berapa nanti yang megang MUX di NTB ini juga kan. Kalau dari aturannya seperti apa? Belum jelas juga Ketua. Apakah nanti hanya satu TV lokal yang menjadi pemegang TV nasional yang menjadi pemegang MUX juga di NTB? Di sisi lain TVRI memang sudah pasti karena memang negara begitu. Kita lihat nanti kalau itu. Belum jelas. Belum ada. Di beberapa daerah, di beberapa provinsi kan ada beberapa pemegang MUX juga gitu. Jadi bukan hanya itulah pengertian multi MUX itu. Jadi banyak nanti yang bisa sebagai pengelolanya. Artinya TV lokal juga tidak ansih harus katakanlah menyewa hanya di TVRI. Betul, sangat terbuka untuk itu. Terbuka, bisa silahkan ke swasta yang ataupun ke TVRI. Silahkan, itu kan murni menjadi pertimbangan baik secara bisnis dan segala macamnya. Artinya tidak ada kewajiban untuk itu. Tidak ada. Tidak ada, silakan. Yang menjadi pertanyaan lagi Pak Ketua, apakah kemudian memang nanti begitu TV digital di 2 November 2022 itu diberlakukan dengan secara otomatis TV analog sudah tidak bisa bersiaran lagi. Apakah dan begitu nanti TV lokal ataupun TV nasional yang ada dengan siaran analog saat ini akan mengurus izin-izin kembali sebagai TV digital atau seperti apa modelnya Ketua? Jadi dia nanti sebagai penyelenggara sebagai penyelenggara TV digital. Dia harus berizin gitu. Jadi harus memiliki izin. Cuman kan nanti yang konteksnya ketika ISR kan kalau sekarang kan setiap 5 tahun. Tetap
tetap bayar ISR kan, setiap tahun untuk izin pemancarnya itu. Dan nanti yang mengurus itu hanya yang memiliki pemancar, yang hanya pemegang MUX. Jadi teman-teman TV lokal, TV digital lokal ini tidak perlu lagi mengurus perangkat, memikirkan listrik dan peralatan itu. Nah ini kan sudah menjadi tanggung jawab pemegang MUX-nya. Jadi nanti kita tidak tahu berapa sewa dan segala macamnya kan, itu masih diramu ini juga di kementerian gitu ya. Belum ada kepastian Gitu. Masih banyak pertimbangan dan segala macamnya gitu kan. Nah itu sudah include itu. Jadi teman-teman yang nyantol misalnya yang memilih di TVRI misalnya nanti ya, dia hanya menyerahkan konten. Jadi ini konten siaran kami sehari, jadi sudah nggak perlu mikirkan pemancar sudah gitu loh. Jadi itu jaminan digital ini. Itu mungkin bagi TV-TV baru nanti akan bermunculan begitu. Betul, ya. Sangat senang lah melihat TV digital ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman TV lokal tentu kita akan berpikir infrastruktur kita yang sudah ada ini kita membawa kemana begitu. Ya. Itu satu-satu yang mungkin dipikirkan, dan ini saya kira daerah juga pusat juga harus menangkap keresahan seperti ini sehingga tidak ada yang kemudian dirugikan dengan kehadiran digital, karena harapan kita digital ini seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, adanya pemerataan kualitas di masyarakat kita. Betul Bung Apip. Jadi inilah yang terus kita coba suarakan. Jadi yang paling kami khawatirkan adalah jangan sampai TV digital ini ada betul-betul 100% nanti daerah kita terjajah. Satu, terjajah konten. Jangan sampai TV Jakarta itu betul semuanya pindah sini. Ya itu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi tetap semangat digital ini adalah untuk pemerataan konten. Jadi konten daerah itu harus tetap muncul di situ gitu. Nah inilah nanti kewajiban TV nasional yang ada di daerah 10% itu harus tetap kita tuntut gitu. Nah jangan sampai nanti semuanya terkait Jakarta, terkait nasional gitu kan, masyarakat kita ini tetap butuh informasi yang ada di sekitar kita, di daerah kita. Iya, itu. Artinya akan tetap mengurus izin kembali waktu untuk yang izin digitalnya. Ya, jadi prinsip ininya nanti teman-teman penyelenggara ini yang di Jakarta mau ke sini siaran di sini ya tetap dia harus memiliki badan usaha lah, kalau sering kita sebut itu kan, dia akan memiliki badan usaha untuk menyelenggarakan TV digital yang ada di sini. Nah ISR-nya tergantung siapa yang penyelenggara MUX-nya saja gitu. Oke, artinya memang terjawab sudah bahwa sebenarnya tidak ada keharusan TV lokal diwajibkan untuk sewa MUX katakanlah seperti itu di satu stasiun begitu. Jadi bisa dibebaskan Pak Ketua ya. Ya betul, disitulah kenapa muncul multi MUX-nya, karena ya memang silakan yang swasta lokal ataupun swasta Jakarta, SSC Jakarta yang tidak menjadi pemegang MUX, silakan untuk menjatuhkan pilihan apakah ke TVRI dan atau ke swasta yang menjadi pemegang MUX, itu pilihannya. Dan kita berharap itu yang akan dilakukan. Dan kementerian juga memperhatikan itu sehingga tidak mematikan TV lokal yang sudah memiliki infrastruktur yang sudah lengkap begitu. Pak Ketua, kalau kita lihat tujuan dari digital ini kan adanya pemerataan kualitas. Artinya ke depan Pak Ketua bagaimana melihat dari KPID sendiri perkembangan pertelevisian kita di Nusa Tenggara Barat begitu migrasinya dan analog ke digital ini? Ya, ini yang menjadi penyemangat kami di KPID kan. Kita sebagai masyarakat penyiaran ini yang peduli akan khasanah budaya kita yang kental di Sasambo ini kami sangat berharap dengan terbukanya digital, makin banyak lagi kanal-kanal siaran gitu kan, makin banyak channel siaran, ini justru akan mengangkat lebih banyak lagi potensi yang ada di daerah kita. Kemudian kedua, jaminan kualitas siaran, jadi masyarakat kita semakin gemar menonton televisi dengan kualitas yang sangat jernih. Di tengah kekhawatiran kita konten itu sudah banyak yang ada di sini, ini tidak ada pengawasnya saat ini gitu. Terlebih masa pandemi ini kita sangat khawatir terhadap konten yang ada di sini. Maka satu-satunya cara memang media mainstream itu harus hadir untuk membantu mengimbangi
media-media online yang saat ini berada gitu, YouTube atau Netflix macam lah istilahnya kan. Nah, konten yang ada di situ kan sangat banyak sekali, beragam gitu. sekali, sangat beragam dan sekali. Beraturan. Tidak ada aturan yang mengikatkan harus patuh P3SPS, undang-undang kode etik jurnalistik nggak ada. Nah, makanya kewajiban negara itu yang menjamin informasi yang baik dan benar sesuai HAM itu ya di sini negara itu harus hadir gitu dalam bentuk ya lembaga penyiaran yang jika ada yang komplain kantornya ada dewan redaksi ada, nah itu kan jelas gitu. Nah, ketika merajalela di kanal multiplatform ini, siapa yang apakah hanya dengan delik aduan kemudian, nah kan kita tidak ingin seperti itu. Nah, jaminan media mainstream dengan segala aturan yang mengikatnya itu bisa menjadi satu perekat kontrol sosial yang di tengah masyarakat. Yang seperti itulah yang diharapkan gitu. Artinya semakin menjamurnya televisi, juga akan semakin memberikan banyak warna dan pilihan pada masyarakat juga. Ya, betul. Banyak pilihan masyarakat kita. Jadi ya tidak terpaku nanti hanya yang ada di smartphone gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi biaya sewa masih belum ada kejelasan. Jadi biaya sewa ini mestinya masih diramu juga ini ya. Masih diramu, ada badan yang bisa menghitung gitu. Karena menurut informasi yang saya dengar juga, tingkat iklan di daerah itu menjadi pertimbangan. Berapa kanal yang dibuka di satu daerah itu dilihat itu jumlah iklan nasional yang kesini ataukah iklan lokal yang ada di daerah. Karena itu yang membuat televisi itu hidup. Jadi memang harus dihitung betul rasio pendapatan televisi dengan pengeluaran, apakah bisa menjadi sebuah bisnis yang sehat gitu. Jadi misalnya bisa disamaratakan harganya begitu. Betul. Jadi misalnya nanti di NTB kita ini dibuka peluang usaha, jangan sampai dibuka 20, ternyata hanya mampu diisi mungkin 5 gitu. Nah, ini memang kementerian sedang berhitung. Jadi berapa yang pas? Misalnya di NTB, sebenarnya di NTB kalau menghitung jumlah iklan yang masuk gitu untuk baik dari pusat maupun yang ada di sini, itu wajarnya itu kalau bagi kue lah ya. Itu normalnya itu untuk berapa televisi gitu. Artinya akan ada pembatasan juga nanti jumlah televisi kita. Ya, itulah peluang usaha nanti. Kalau sekarang kan dibatasi dengan frekuensi ini. Jumlah frekuensi kita yang sangat terbatas. Kan kalau sudah digital ini tentu akan semakin lebih banyak, ataukah masih sama meskipun berpeluang untuk lebih banyak TV-TV yang akan muncul, tapi akan dibatasi juga. Mestinya akan lebih banyak. Pak Ketua tadi. Mestinya akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Ya, tapi tentu dengan menghitung tadi. Ya, jadi jangan sampai banyak saja gitu kan, terus sementara tidak bisa bertahan gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Nah, jumlah yang ada di NTB sekarang ini kan sudah lumayan, termasuk kita masih banyak loh televisi lokal. Berapa sekarang? Kalau sekarang kan kita 35 ya? Iya, nah ini yang ada ini sebenarnya udah cukup banyak untuk daerah kita gitu. Nah, kemampuan bertahannya ini kan nanti itu diuji sangat. Jadi dengan betul seberapa besar iklan, seberapa besar di situ, karena hidup matinya itu ya ada di situ gitu, di iklan itu. Maka itu menjadi faktor penentu juga gitu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat, dan itu apakah mengatur jumlah di satu pemegang MUX itu berapa kanal TV yang bisa menyewa di sana? Ya, nanti secara teknisnya mungkin turunannya PP ya, atau Kepres dan segala macamnya itu. Nah, kalau informasi yang saat ini ya, jadi satu kanal itu bisa untuk 12 channel yang bisa ditaruh. Ya, misalnya ada satu pemegang MUX nih, nah nanti bisa 12 yang bisa menempati di situ. Nah, jadi TVRI saja saat ini dia bisa menempatkan 20 channel. 20 channel. Ya, tapi TVRI saja sudah mengisi 4 channel yang ada saat ini. Jadi masih bersisa 16. Nah, ini sebenarnya yang ingin didorong teman-teman ini, silakan kalau mau uji coba dulu gitu kan. Test case lah. Nah, masih ada 16 kanal di TVRI itu bisa dipakai gitu. Nah, seperti itulah untuk mempercepat proses ASO ini bisa kita lakukan. Baik, tidak terasa
terasa ini Pak Ketua, kita sudah berada di segmen terakhir ya. Saking asiknya kita ngobrol dengan Ketua KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Rusron Saudi. Memang background orang TV ini selalu asik untuk kita ajak ngobrol. Siap berbagi sharing. Pak Ketua, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, begitu TV analog ini berubah menjadi digital, tentu kan persaingannya akan berbeda. Persaingannya tentu bicara tentang konten. Apalagi terlebih di saat seperti sekarang ini kita ketahui bahwa kita sangat kaya dengan konten-konten yang ada begitu. Baik itu kita kan sudah bukan lagi hanya TV yang menjadi musuh kita atau menjadi lawan kita, tetapi juga media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya ini kan juga menjadi pesaing-pesaing kita. Seharusnya ke depan nih seperti apa TV lokal kita di NTB ini untuk terus berbenah meningkatkan kualitas konten-konten kita yang ada. Ya, betul sekali Bung Apit. Jadi kekhawatiran terbesar ini justru mampu nggak TV lokal kita bertahan di daerah sendiri kan? Nah ini perlu kita kaji bersama. Kalau gitu. TV 9 jawabnya mampu. Jelas itu, ya harus. Makanya ini perlu dikaji bersama sebenarnya. Apa yang menjadi kekuatannya? Apa yang menjadi kelemahan tantangan? Kayak bahasa dia kita SWOT lah, kita analisis. Jadi kalau saya melihat ini ke depan itu TV ataupun channel macam-macam lah namanya itu, dia akan makin spesifik, makin menuju ke komunitas dia. Artinya konten yang dibahas itu makin mengerucut. Perhatikanlah sekarang beberapa TV di luar negeri itu, Nat Geo, apa yang dibahas? Khusus itu saja gitu. Jadi ke depan memang kalau TV-TV di lokal kita ini akan memiliki cirinya, identitas begitu. Identitas tersendiri. Sama kayak TV nasional ada yang membranding TV News dan sebagainya. Betul. Jadi itu juga akan terjadi di TV lokal kita nanti. Jadi TV budaya misalnya, kemudian TV berita, kan fokus ke berita-berita yang ada di daerah kita, kemudian ada TV pariwisata. Atau mungkin kita nanti perlu berbagi ya, begitu ada TV begitu digital sudah bisa dilaksanakan, begitu kita berbagi nih saking banyaknya channel-channel TV, udah kamu konten pariwisata. Ya, pada akhirnya karena sesuai kebutuhan masyarakat kita mencari apa? Kangen dia dengan Ciloka misalnya, dia akan dapat dengan mudah loh. TV ini yang Ciloka gitu. Identitas Ciloka ada di sini gitu. Betul. Nah ke depan kalau saya melihatnya akan seperti itu gitu. Nah bagaimana terkait dengan perkembangan budaya kita yang ada di sini, tentu gempurannya betul Bung Apip tadi. Gempuran kita tidak hanya berbicara kompetisi ya antar televisi yang ada di daerah kita. Tapi ada multi platform yang ada di sini, yang justru gempurannya ini ya maha dahsyat ini, ya. Sampai seluk-beluk di terdekat kita itu udah bisa dia masukkan konten gitu. Nah ini menurut kami kekhawatiran terbesarnya adalah justru konten yang ada di multi platform itu. Nah, bagaimana merajalelanya dengan memasukkan konten apa saja dan tanpa aturan. Nah ini yang seharusnya negara ini perlu hadir di situ gitu. Bagaimana mulai mengaturnya gitu. Nah ke depan mungkin ya ada ya memberikan ruang lah yang cukup besar untuk TV-TV lokal kita ini untuk mengembangkan diri dalam bentuk support, dan kita tidak tahu supportnya seperti apalah yang di lokal. Kalau kita lihat kan selama ini pemerintah belum hadir begitu besar untuk TV-TV lokal kita. Artinya pengembangan TV lokal dan kemudian mensupport program sehingga kualitas tayangan ataupun program itu kan belum penuh bisa dilaksanakan begitu. Betul. Ini memang menjadi PR bersama nih, Bung Apip. Di satu sisi kita miris melihat konten yang banyak mengatakan yang anfaedah ya. Sementara ada tapi justru anfaedah itu yang paling digemari masyarakat. Inilah satu-satu cara melawan konten adalah buat yang berfaedah. Kita tidak bisa keluar-keluar terus, protes terus. Apa kok tidak bisa gitu. Kecuali kita memproduksi yang berfaedah gitu. Nah inilah sebenarnya jaminan itu ada di teman-teman radio dan TV yang ada, yang media mainstream gitu. Jaminan itu ada di situ gitu. Nah jika kepentingannya adalah untuk pembangunan segala macam, maka disinilah sebenarnya tempatnya gitu.
Jadi jangan justru kita banyak memanfaatkan yang multi platform itu gitu. Nah, kalaulah itu multi platform itu ada jaminannya, itu bisa membangun, ya itu nggak masalah. Tapi jika lebih banyak mudaratnya, ya kenapa nggak ini yang kita besarkan gitu. Ya. Artinya kalau memang ada perhatian secara serius kita bersama, tentu saya kira teman-teman juga pasti akan berkembang lebih pesat lagi begitu. Pasti itu. Dan kualitasnya bisa dijamin. Betul. Nah, begini, informasi yang saya dengar juga kan sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja tentang penyiaran itu sudah disahkan, sedang digodok juga masuk prolegnas itu Undang-Undang penyiaran lagi. Ya. Di sana akan ada kewenangan, kalau tidak salah berinformasi berseliweran lagi, karena masih dirancang dan dibahas. Kewenangan KPID juga untuk mengurusi, mulai memantau, mengawasi konten-konten yang ada di katakanlah seperti di kanal YouTube. Ya betul. Jadi ini masih mengawang-awang ini, ya. Jadi kita tidak tahu apakah betul memang masuk di prolegnas. Artinya kan kalau ada seperti itu justru adil bagi kita. Jadi kita fair bersaingnya begitu. Betul. Dan selama ini kita lihat di YouTube bebas. Justru konten-konten yang katakanlah tidak senonoh dan lain sebagainya, justru itu dengan rating yang tinggi gitu. Betul. Nah kadang kami sering mendapatkan sentilan. Ya jadi teman-teman lembaga penyiaran ini diminta bertarung dengan tangan diikat. Nah sementara yang satu lagi bebas. Ya. Nah ini menjadi sebuah guyonan, tapi di balik itu ada memang yang harus segera diurus juga oleh negara ini gitu. Ada hal-hal yang penting diatur di konten-konten internet itu gitu. Nah seperti apa nanti wujudnya di undang-undang penyiaran, sebenarnya inilah yang masih kita tunggu bersama. Yang terpenting sebenarnya di situ adalah redefinisi penyiaran. Nah jika penyiaran itu tidak hanya saja melalui frekuensi, ada kanal lainnya gitu. Nah segala bentuk distribusi konten, nah itu bisa saja masuk. Cuman mungkin tidak semua, begitu banyaknya channel yang ada kan nggak mungkin juga gitu. Nah disitulah mungkin nanti ada kriteria, misalnya yang sudah memiliki kewajiban terhadap negara, ada pajak segala macamnya, memiliki badan hukum. Nah kalau sudah seperti itu jelas identitasnya, mungkin itu bisa gitu. Artinya biar TV juga bersaing dengan tangan diikat, ya mereka juga dengan tangan diikat begitu ya. Betul. Jadi adil gitu. Ya, jadi memang harus fair. Jadi harus fair. Cuman kan untuk saat ini kita belum bisa bicara sejauh itu. Gitu. Ini baru-baru pengetahuan kita aja. Betul. Jadi ke depan memang, dan ini saya kira menjadi salah satu masukan juga obrolan kita ini, sehingga mungkin bisa didengarkan juga. Karena seperti bilang tadi, kita harus fair bersaingnya begitu. Kalau kita seperti definisi dari Pak Ketua tadi dengan tangan diikat, mungkin justru pesaing kita dengan tangan terbuka, kita mati kutu begitu. Betul. Nah ini sebenarnya yang sering kami ingatkan juga ke teman-teman lembaga penyiaran baik radio maupun televisi. Jadi teman-teman sekarang jangan juga hanya melalui frekuensi. Teman-teman harus ikut masuk ke situ gitu. Jadi harus ikut di situ. Tentu kalau teman-teman ikut di situ ada jaminan bahwa ini adalah lembaga penyiaran, dalam artian beda loh gini. Jadi misalnya sebuah berita itu di-share di sosial media, itu logo TV-nya jelas, TV 9 gitu. Tingkat kepercayaan orang untuk men-share kembali itu jauh lebih tinggi daripada yang hanya diambil oleh smartphone kemudian di-share. Ya, tidak jelas. Nah, kepentingan kita adalah bagaimana sekarang membantu masyarakat kita agar tidak termakan hoax seperti itu. Nah, jika sudah ada jaminannya TV 9 gitu, kan lebih mudah, tangan lebih mudah lah men-share gitu, karena itu sudah ada jaminan kebenaran informasi yang ada di situ gitu. Karena kita sudah terikat dengan semua aturan yang sudah ada. Gitu. Tapi kalau kita lihat Pak Ketua, ini ada titipan pertanyaan dari masyarakat nih. Ya, siap. Titipan pertanyaan dari masyarakat yang perlu saya sampaikan. Eksistensi KPID itu seperti apa sih nanti begitu sudah ada penyiaran digital ini? Apakah KPID masih tetap seperti sekarang ini dengan TV lokal bersiaran bersamaan dan kemudian mengawasi dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, menurut kami justru tantangannya lebih banyak. Justru makin repot begitu. Pasti, karena di digital akan muncul lebih banyak lagi channel. Otomatis beban pengawasan kita akan makin lebih banyak.
Nah, ini yang menjadi semakin menguras energi ya. Ya, jelas kan, makin banyak yang diawasi gitu. Terus kemudian kedua sebenarnya bagaimana menyemangati, memberikan energi positif terhadap teman-teman existing yang bersiaran analog saat ini. Bahwa jangan menjadi berkecil hati di tengah memang semua orang terpuruk dengan COVID ini. Tapi kan pemerintah juga hadir dengan berbagai macam jenis bantuan yang dilakukan pemerintah itu hadir untuk mensupport teman-teman gitu kan. Nah pasca ini semoga ini menggeliat lagi. Semoga ini segera berlalu. Ya, semoga berlalu. Ya ini berlalu, kita bisa segera berbenah diri lagi dan siap-siap langsung digital nanti gitu. Tentunya nanti begitu pandemi sudah selesai, kita sudah disambut oleh digital. Nah, kaget ya. Artinya KPID semakin repot juga Pak Ketua. Itu yang kami lihat gitu loh. Apalagi kita masih was-was loh nunggu redefinisi penyiaran ini. Jika diizinkan KPI itu mengawasi konten internet coba seperti apa? Makin tambah lagi gitu. Jadi jaminan kebenaran informasi yang baik dan benar itu hak asasi manusia itu memang harus dijamin itu untuk warga negara gitu. Oke. Di satu sisi kita tidak bisa hanya berkuar-kuar memerangi hoax, anti hoax segala macamnya. Sementara tidak ada tindakan nyata gitu. Nah, jadi sementara kita tidak di sumber penyebar informasinya ini tidak kita jamin dalam hal ini lembaga penyiaran. Oke. Nah, ini kan sama saja dengan kita berperang tanpa senjata gitu. Nah, ini ke depan. Dan itu menjadi salah satu tantangan juga, dan kita berharap untuk masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif ya untuk melihat melaporkan tayangan-tayangan juga yang dinilai melanggar P3SPS atau kode etik dan lain sebagainya. KPID sangat terbuka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dirasa masyarakat itu tidak pas, melanggar P3SPS, undang-undang penyiaran dan segala macamnya. Silahkan, kami sangat terbuka untuk diadukan ke KPID NTB. Sampai sekarang pelanggaran masih banyak, betul? Cenderung menurun memang. Cenderung menurun. Ya, cenderung menurun karena komitmen awal periode kami ini kami memang lebih banyak turun, lebih banyak preventif, lebih banyak pendekatan ke teman-teman. Kami lebih banyak diskusi, kami turun jika ada kami temukan indikasi ya kita ngobrol. Ini seperti apa biar jangan terjadi ke depan. Nah itu. Jadi tahun pertama itu kami tidak mengeluarkan surat teguran karena kami komit bahwa kita dahulukan menciptakan siaran sehat. Iya. Untuk NTB Gemilang. Iya, betul. Jadi apalagi tontonan menjadi tuntunan itu cita-cita maha besar lembaga penyiaran dan KPID begitu. Betul. Ya. Dan kita berharap tentu ke depan seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, begitu misalkan mudah-mudahan kita berharap KPID juga ini meskipun harus makin repot, konten-konten digital seperti di platform YouTube itu bisa menjadi salah satu perhatian dan bisa diawasi, karena dengan begitu juga kita akan bisa mendapatkan konten-konten yang atau siaran sehatnya. Betul. Karena kita harap siaran sehat tidak hanya di TV tetapi juga di semuanya. Betul. Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini. Kita tentu nanti akan berbincang banyak mungkin di off air juga nanti. Diskusi lebih banyak lagi. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Ketua KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Yusron Saudi. Kita berharap tentu hadirnya atau migrasinya TV analog ke digital ini tidak kemudian mematikan TV-TV lokal ataupun TV nasional yang sudah ada pada saat ini. Dan kita berharap perbincangan kita hari ini bisa dan mampu ditangkap aspirasinya oleh teman-teman yang ada di pusat, sehingga begitu siaran digital sudah dimulai, tidak ada TV baik nasional maupun lokal itu akan dirugikan, atau kita berharap justru kalau keuntungan tentu siapa yang tidak mau gitu. Sampai ketemu di Speak Up Podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya.